Oke. Halo rekan-rekan semua, selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, dengan semangat yang sangat wow gitu dari pagi hari ini kita semua berterima kasih juga kepada Tuhan, kita semua bisa berkumpul pada hari ini dengan anggota yang lengkap. Oke, di sini pagi hari ini kita akan melakukan briefing gitu. Briefing mengenai apa? Mengenai keselamatan kerja yang akan dilakukan di proyek pembangunan TK ini gitu. Nah, kita di sini kenapa sih perlu melakukan briefing tentang keselamatan kerja? Kita itu untuk menjaga keselamatan diri kita supaya kita berangkat dengan sehat, balik juga dalam keadaan sehat. Nah, di sini banyak cara untuk gimana supaya kita bisa melakukan keselamatan dalam pekerjaan gitu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dengan memahami bahaya dan risiko yang ada di sekitar kita. Kita harus paham bahaya apa aja yang bisa terjadi di sekitar kita, risiko apa aja yang bisa terjadi di sekitar kita gitu. Contohnya seperti apa? Ketika kita ingin merubuhkan bangunan, kita bisa saja terkena puing-puingnya gitu yang dirobohkan. Nah, terus juga ketika kita melakukan pengadukan semen, bisa jadi semen tersebut jatuh dan membuat seorang pekerja terpeleset gitu. Kita bisa aja ketimpaan alat-alat gitu yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita harus bisa mengendalikan resiko tersebut. Setelah kita tahu bahaya dan resikonya, kita harus tahu cara menghindar dari resiko tersebut. Ketika tadi kita tahu bakal ada perubahan bangunan, nah kita harus menghindar dari tempat tersebut. Kita tahu gimana cara supaya tidak terkena puing-puing tersebut. Ketika tadi ada orang yang sedang mengaduk semen, kita harus menjaga jarak dan kalau bisa kita harus meletakkan semen tersebut pada tempatnya gitu supaya tidak berceceran kemana-mana. Lalu untuk selanjutnya kita harus memastikan diri kita sehat gitu. Nah, kita harus memastikan diri kita dalam keadaan sehat untuk apa? Supaya kita bisa bekerja secara maksimal. Kita harus bekerja dalam keadaan yang baik gitu. Ketika kita sedang sakit, sedang batuk atau sedang tidak enak badan, laporkan gitu ke unit kesehatan. Jangan dipaksakan untuk bekerja. Ketika kita bekerja dalam keadaan tidak enak badan gitu, ketika kita bekerja tidak maksimal, kita bisa membahayakan diri kita, bahkan membahayakan pekerjaan lain. Jadi kita harus sadar terhadap diri kita gitu. Kalau kita memang masih tidak bisa bekerja, istirahat dulu gitu. Jangan membahayakan diri dan bahkan bisa membahayakan orang lain. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengecek kelayakan alat yang akan kita gunakan. Seperti palu, mixer, ekskavator gitu. Walaupun kemarin gitu kita masih menggunakan alat tersebut masih baik-baik saja, namun alat tersebut sudah digunakan terus-menerus, ada kemungkinan dia rusak. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan proyek hari ini, kita harus memastikan dulu alat-alat yang akan kita gunakan. Semuanya harus baik-baik gitu, harus baik-baik saja gitu. Tidak ada kerusakan dan siap digunakan. Jangan sampai ketika alat tersebut kita gunakan terjadi kerusakan dan bisa menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan adanya risiko yang berbahaya bagi pekerja bahkan orang lain gitu. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir kita harus siap akan keadaan darurat. Apa saja contohnya seperti kita bekerja di sini masih cuacanya bagus dan cerah. Nah, namun tiba-tiba di pertengahan pekerjaan kita sedang bekerja ada hujan gitu. Nah, di situ kan bisa tiba-tiba kita tergelincir pada saat bekerja gitu. Kita harus siap, jangan panik. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan ketika hujan, berhenti dulu, minggir dulu, diberesin alat-alatnya, apalagi tentang kelistrikan. Nah, kita harus matikan dulu listriknya, jangan sampai kelistrikan tersebut membuat konslet dan sebagainya gitu. Kita harus siap akan keadaan-keadaan darurat tersebut. Oke. Nah, mungkin untuk mengevaluasi yang dari hari kemarin, apakah ada laporan mengenai keselamatan pekerjaan gitu. Mungkin kalau dari kalian ada pelaporan, boleh dilaporkan ke Bapak Rismi di sebelah saya supaya bisa ditindaklanjutin oleh Bapak Rismi gitu. Izin lapor Pak, untuk kemarin sendiri terjadi kecelakaan di mana palu yang digunakan tuh ternyata cukup rapuh ya Pak, sehingga bagian kepala palu itu terlepas dari gagangnya sehingga si kepala palu pun juga terjatuh dan alhamdulillah tidak terkena orang lain sih Pak, seperti itu. Oke, saya izin menjawab ya. Untuk hal tersebut diharapkan ya untuk Bapak dan Ibu semua mengecek kembali keamanan alat yang digunakan. Kita harus melakukan maintenance alat
supaya ketika kita menggunakan alat tersebut dalam keadaan optimal dan bisa digunakan seperti layaknya. Oke, mungkin cukup sekian. Ada lagi? Izin Pak, dari saya kemarin tuh ada yang terpleset ya karena batu-batuan kecil itu, bagaimana tindak lanjut untuk kedepannya? Oke. Untuk hal tersebut nanti saya akan hubungi pihak terkait untuk mengumpulkan batu-batu kerikil tersebut di dalam satu tempat supaya tidak berceceran. Dan saya meminta kepada Bapak Ibu untuk menggunakan safety boot supaya ketika Bapak Ibu menginjak batu kerikil tersebut, Bapak dan Ibu tidak tergelincir dan aman. Seperti itu. Kalau dari saya sih Pak, izin melaporkan untuk menanyakan gitu Pak. Untuk kan dari daerah sini tuh dari kemarin banyak terjadi kebakaran gitu Pak. Nah nanti kalau misalkan di dalam proyek ini tuh apakah ada APAR gitu Pak untuk mengatasi hal tersebut? Oke, mengenai hal tersebut saya bisa menjawab ya. Sebenarnya untuk APAR sendiri kita sudah menyediakan di beberapa titik. Mungkin dari rekan-rekan merasa itu kurang cukup memadai ya. Nanti saya tanyakan kepada pihak logistik untuk menambahkan APAR tersebut supaya nanti ditambahkan di beberapa titik supaya dari rekan-rekan semua ketika terjadi kebakaran tersebut dapat mengantisipasinya dengan memadamkannya sendiri seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, jika cukup saya akan mengembalikan kembali kepada Bapak Fladio. Oke, tadi ngelihat evaluasi tadi kita bisa ngelihat ya masih banyak hal-hal yang sepele gitu terjadi di sekitar kita. Namun dengan evaluasi tersebut mungkin kita bisa meminimalisir resiko yang terjadi kepada kita dan kepada orang lain gitu. Nah, jadi dengan apa yang tadi saya katakan dan Bapak Rizmi katakan, semoga bisa berguna gitu buat kalian supaya kita bisa juga bekerja secara maksimal dan bekerja dengan tanpa rasa was-was gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga kalian bisa bekerja maksimal. Semangat semua. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Oke. Halo rekan-rekan kalian, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Oke, di sini terima kasih kepada kita yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Lanjutlah. Kita dulu. Segini udah enak nggak sih? Segini udah enak nggak sih? Hah? Segini udah enak nggak sih? Karma yang aslinya di Febri kan? Suara. Dengarkanlah. Dah cepet gak mau sholat ada dah. Oh, teman-teman sekarang.